Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian dan kita sembah Dia, dan kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan agar kita diperkenan oleh Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan urapanmu. Amin Tuhan. Kau Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh ada saat ini itu karena kemurahan dan anugerah-Mu Bapa. Amin, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau Hiasi kehidupanku dengan urapan-Mu. Amin, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Amin. Engkau Sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Amin. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih dan cinta-Mu, buat setiap arahan-arahan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Allah Rohul Kudus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Oh haleluya Bapak, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, kami terus bisa belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hari ini Engkau lebih lagi Tuhan untuk mempertajam pengertian kami di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak yang dapat Kau andalkan, menjadi saksi kemuliaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, selagi kesempatan demi kesempatan masih Kau berikan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih kasih dan kemurahan-Mu Bapa selalu baru buat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul Tuhan membuat hati bertobat. Yang bertobat itu adalah hatinya. Ketika hatinya tidak bertobat, tidak akan pernah menjadi berkat. Tetapi ketika hatinya yang bertobat, maka menjadi berkat. Kenapa yang begitu Bu? Ya, yang bertobat itu hati. Karena semua perkataan, semua perbuatan, semua pemikiran itu keluarnya dari hati. Ketika hati kita bertobat, maka semuanya akan menjadi yang indah. Saya mengambil dari 1 Raja-Raja, tetap di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Di sini berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang kesadaran. Di ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel." Israel adalah Yakub. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini selalu diperkatakan oleh Nabi Elia itu. Karena itu adalah janji Tuhan buat Abraham, Ishak dan Yakub. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, kata Elia. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itu nanti saudara bisa melanjutkan sampai di ayat 46 ya. Salah satu hal yang sangat baik dan penting dalam hidup ini adalah pertobatan. Kalau kita mau dalami pertobatan ini memiliki 2 tingkatan gitu. Tingkat yang pertama adalah pertobatan sebelum hidup baru. Kalau saudara sebelum hidup baru itu harus ada pertobatan apa? Kita bertobat meninggalkan segala dosa. Yang tadinya kita seorang yang hidup dalam dosa, kemudian kita berbalik dari jalan-jalan yang menyesatkan, menghancurkan, dan yang membuat masa depan kita hancur. Itu semua dibuang. Apa yang salah jalannya kita berbuat, aku nggak mau lagi hidupku hancur, aku nggak mau lagi pakai obat-obatan, aku nggak mau lagi narkoba, aku nggak mau lagi mencuri, aku nggak mau lagi menipu. Nah, itu namanya pertobatan pertama. Dari mana? Dari ketika saudara belum hidup baru. Tetapi setelah saudara hidup baru, itu adalah hal yang kedua. Yang pertama ini sudah diselesaikan dulu, dan masuk yang kedua. Pertobatan di dalam kehidupan baru artinya adalah pertobatan setiap hari. Mengapa kita harus bertobat setiap hari? Karena untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin diperbarui, diperbaiki. Apakah itu cukup 1-2 bulan? Enggak. Tergantung dari diri saudara. Bisa bulan, bisa tahun gitu, bisa puluhan tahun. Bu, kalau puluhan tahun gimana? Ya enggak lah. Paling lama 8-10 tahun lah itu sudah mulai berubah dan semakin dekat dengan Tuhan, dan mendirikan mezbah doa. Mezbah yang runtuh didirikan kembali. Masih ingat firman Tuhan yang kemarin ya, pengajaran yang kemarin ya. Dan terus memperbaiki. Itu pertobatan yang kedua setelah terima Yesus, setelah dibaptis, setelah beribadah dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran firman Tuhan, terus mengerti masuk dalam firman-Nya, saling membangun gitu sama yang lain, dan dalam arahan-arahan yang benar begitu ya. Nah, di sana mulai ada pertobatan yang kedua. Nanti saudara bisa baca ya dari ayat 36 sampai 46. Nanti akan semakin jelas gitu. Nah, ketika kita memperbaiki kehidupan di dalam anugerah Tuhan,
Apa yang harus diperbaharui? Nah, di sini saya katakan yang harus diperbarui adalah pola pikir saudara, cara pandang saudara, sikap dan perbuatan keseharian saudara, itu yang harus dirubah. Yang tadinya suka marah-marah, itu dikat, nggak boleh marah. Yang tadinya suka mengatakan perkataan-perkataan yang nggak memberkati gitu ya, berubah itu semua dengan cara pandang yang tidak benar, ke salah pandang, waduh selalu mencurigai orang ini begitu begini, selalu iri dengki, itu bukan ini ya, bukan hal yang benar. Itu harus bertobat karena pandangannya, waduh orang ini begini, dia itu sombong, dia itu angkuh dan yang lain sebagainya, pokoknya yang salah-salah terus, yang jelek-jelek terus. Itu harus bertobat. Kita harus positifkan semuanya, jangan memandang orang-orang dengan sebelah mata. Berbeda kalau memang sudah ada kenyataan, itu bukan asal menuduh, tetapi memang benar-benar terjadi dan itu harus ditegur dan diperbaiki. Tetapi saya berbicara hari ini tentang pertobatan. Kalau saudara yang tadinya suka maki-maki hanya karena di persimpangan jalan aja gitu, dipotong orang udah marah-marah, maki-maki nggak karu-karuan, terus akhirnya mobilnya diserempet, marah-marah, maki-maki, aduh sampai gulat, aduh apa sih untungnya gitu ya. Jadi kita belajar seperti itulah salah satu dari contoh apa yang Tuhan mau gitu ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa pertobatan bukan hanya memanggil nama Tuhan dan juga bukan sebuah proklamasi bahwa kita sudah bertobat. Bukannya aku bertobat, bukan yang seperti itu. Tetapi pertobatan dikerjakan oleh Allah sendiri, tetapi akan nyata dalam perbuatan keseharian saudara. Nah, itu saudara mau berserah dengan total dan saudara mau, Tuhan ubahkan aku sesuai dan seturut kehendak-Mu. Aku tidak angkuh lagi, aku tidak keras hati lagi, aku tidak sombong lagi, aku tidak semau gue lagi, tetapi biarlah Bapa yang bertakhta di dalam hati saya dan saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Perbaiki misbah Tuhan. Amin. Ketika saudara memperbaiki misbah Tuhan, maka semuanya akan menjadi berkat. Apakah ketika saudara mengatakan aku mau bertobat, tidak ada di luar sana orang yang mengatakan saudara dan ini dan itu? Ada, biarkan saja, itu sampah yang tidak berguna, itu sampah yang berbau busuk, kemas itu, buang atau dibakar dalam nama Yesus. Jadi nggak usah dengar apa yang orang-orang katakan, tutup telingamu, bakar. Itu hanyalah perkataan sampah, itu hanyalah gunjingan sampah. Saudara harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang adil, Tuhan yang melihat. Ketika engkau ada di dalam jalan kebenarannya, Tuhan yang akan memberikan pembelaan mutlak untukmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub disertakan senantiasa di dalam kehidupan saudara. Jangan takut. Amin. Haleluya. Di sini ada 4 hal. Seorang yang benci dosa. Ketika seseorang sudah bertobat sungguh-sungguh, maka dia tidak bisa main-main lagi dengan dosa. Dan dia sangat membenci dosa. Dia tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain, tidak suka menuduh orang lain, tidak suka menggunjingkan orang lain, tidak suka menjelek-jelekan orang lain. Itu sudah bertobat, yang pertama. Yang kedua, seorang yang menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupnya, Yesus yang berkuasa penuh, Yesus yang mengatur dan menguasai seluruh hidupnya, sehingga dalam hidup ini kita hanya berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapalah yang jadi dalam hidupku. Itu adalah pertobatan loh. Pertobatan yang luar biasa setelah dia diperbaharui menjadi manusia yang baru. Hal yang ketiga, seorang yang selalu ingin dekat dengan Yesus, dengan Roh Kudus yang selalu untuk berintim dengan Yesus. Selalu diadakan misbah doa. Dikit-dikit, Tuhan Yesus tolong saya. Dikit-dikit, Tuhan Yesus berikan hikmat kepada saya. Dikit-dikit, Tuhan Yesus aku cinta Engkau, aku rindu Engkau. Selalu rindu dalam hadiratnya. Itu yang ketiga. Di sanalah
perbuatan pertobatan di dalam hatimu. Hal yang keempat, seorang yang selalu rindu dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan, pakailah aku sebagai alat kerajaan-Mu. Apa yang akan Kau percayakan kepadaku akan aku bagikan kepada orang lain. Bapa, sempurnakanlah karunia yang Kau percayakan kepada saya, agar karunia ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu yang dikatakan pertobatan yang baru di dalam hati saudara. Amin. Seorang yang selalu rindu dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, bukan hanya cinta Yesus tetapi juga siap untuk dipakai oleh Tuhan. Seorang yang bertobat, maka pikirannya bukan lagi pikiran daging, ya. Pelayanan bukan berbicara tentang daging, tetapi berbicara tentang roh. Jadi bukan keinginan, karunia. Orang-orang yang dibekali dengan karunia itu bukan keinginan daging, tetapi berserah, meminta. Biarlah Tuhan sendiri yang mempercayakan di dalam roh. Ketika saudara dipercayakan di dalam roh, maka saudara dapat melakukan pelayanan roh untuk orang lain, dan orang lain merasa sangat diberkati. Dimanapun dia berada, yang ada adalah bagaimana supaya nama Yesus dipermuliakan, bagaimana supaya lewat hidup kita jiwa-jiwa diselamatkan dan kerajaan Allah diluaskan. Ini adalah orang-orang yang bertobat dengan hati mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa menyertainya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Berikanlah pertobatan di dalam hati kami. Mampukan kami untuk bertobat di dalam hati kami, Bapa. Dan Kau izinkan segala yang baik datang kepada anak-anak-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan anugerah-Mu yang besar, Tuhan, melanda di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, segala kesukaran, segala kesulitan, segala hal-hal yang tidak membuat mereka bahagia, Tuhan, hamba-Mu meminta di dalam nama Yesus, Putra Tunggal Allah yang kudus, Engkau mencabut semuanya, Bapa, sehingga anak-anak-Mu kembali mendirikan misbah doa, misbah Tuhan didirikan kembali, dan mereka bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka, sehingga mereka berdampak bagi banyak orang, Tuhan. Dan mereka memperluas pemberitaan kerajaan-Mu melalui pelayanan mereka, Bapa. Tutur kata mereka, cara pandang mereka, hati mereka, perilaku mereka, Bapa, menjadi berkat bagi banyak orang. Di sanalah Tuhan Kau akan melimpahi mereka dengan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak muda, Bapa, baik di Kota Malang ataupun di kota-kota yang lain yang sedang mengikuti ibadah online renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, Bapa. Engkau memberkati mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang mereka kerjakan, Kau buatnya menjadi berhasil. Apa saja yang mereka perbuat menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya diberkati, orang tua mereka diberkati, sanak saudara mereka diberkati, semua studi mereka diberkati, semua yang mereka kerjakan diberkati di dalam nama Yesus. Dan biar esok hari mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Ada jamahan dan kuasa Roh Kudus menyertai mereka sekaliannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, Bapa. Terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu, Bapa, baik yang di rumah, baik yang di luar, baik yang di ladang, baik yang di pulau, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan menyertainya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.